Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran metodologi penelitian kuantitatif untuk pertemuan ke-10. Dan saya Muhammad Ilham Alfred Lubis SHI, mahasiswa program Pasca Sarjana YAIN Batu Sangkar Prodi Hukum Ekonomi. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu kesimpulan, saran, implikasi, dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan, saran, implikasi, dan rekomendasi dari segi pengertiannya. Kesimpulan sendiri berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan, dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Sedangkan saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Ketiga, implikasi ini merupakan suatu efek atau akibat yang didapatkan ketika objek memberikan suatu perlakuan dengan sengaja atau tidak sengaja, dan dampak ini akan dapat dilihat dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan rekomendasi itu menyarankan tindakan khusus untuk menyelesaikan masalah yang diidentifikasi dalam penelitian serta studi penelitian di masa depan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan kesimpulan, yang pertama yaitu kesimpulan itu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Yang kedua, kesimpulan juga ditulis dalam pernyataan singkat. Yang ketiga, kesimpulan penelitian tidak lagi memuat bahasa statistik, hasil analisis data atau angka-angka. Yang keempat, kesimpulan adalah gambaran umum dari hasil analisis data dan pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan itu harus konsisten dengan masalah, tujuan, hipotesis, hasil penelitian, dan juga pembahasan. Nah, contoh untuk kesimpulan pertama kita buat dulu rumusan masalahnya. Misalnya di sini, apakah hasil belajar statistik siswa yang menggunakan e-learning lebih baik dari hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional? Nah, kesimpulannya misalnya di sini kita buat yang pertama, hasil belajar statistik siswa yang menggunakan e-learning lebih baik dari hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Atau kesimpulan lainnya, hasil belajar statistik siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional lebih baik dari hasil belajar siswa yang menggunakan e-learning. Lanjut, hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan saran. Yang pertama, memberikan referensi. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam membuat saran itu adalah memberikan referensi kepenulisan seperti penelitian dan metode yang dipakai. Yang kedua, memberikan kata anjuran. Dalam sebuah karya tulis yang bersifat penelitian, penulis itu harus menyertakan sebuah anjuran berupa harapan agar penelitian selanjutnya bisa lebih baik dan maksimal. Yang ketiga, yang terakhir, jumlah kata. Pada rangkaian lain, penulis juga harus memperhatikan jumlah kata yang ada, sehingga kesimpulan dan saran bisa lebih efisien. Nah, contoh saran sendiri kalau kita ambil dari rumusan masalah tadi adalah dalam penerapannya, pembelajaran berbasis e-learning dapat menjadi alternatif pembelajaran bagi guru. Sedangkan untuk penelitian lebih lanjutnya, penelitian ini hanya dilakukan pada tingkat SMA, dapat dilanjutkan pada tingkat perguruan tinggi. Jenis-jenis implikasi. Implikasi ini terbagi tiga. Pertama, implikasi manajerial, yaitu implikasi yang untuk membahas kesimpulan dan penelitian akhir kata, sehingga pedoman ditetapkan yang sesuai dengan metode proses untuk membuat keputusan yang komprehensif atau yang dapat partisipatif. Yang kedua, implikasi metodologis, merupakan diskusi tentang cara membuat teori yang digunakan dalam penelitian, sehingga banyak metode yang digunakan dalam penelitiannya. Oleh karena itu, implikasi metodologis lebih mencerminkan apa yang muncul dari penelitian itu sendiri, karena para peneliti memiliki metode mereka sendiri untuk setiap bentuk resolusi. Yang ketiga, implikasi teoritis. Implikasi teoritis adalah penelitian yang menggunakan gambar untuk memperkuat hasil penelitian. Implikasi teoritis ini didasarkan pada hasil dari apa yang telah disajikan dengan membuatnya lebih mudah untuk menjelaskan dan menggambarkan sains yang lebih baik.
Kemudian contoh aplikasi yaitu penggunaan pembelajaran e-learning di SMA dapat meningkatkan mutu pembelajaran statistik. Ini berdasarkan rumusan masalah yang sudah kita uraikan di slide sebelumnya. Terakhir, rekomendasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan rekomendasi. Yang pertama, kita perlu melihat dengan cermat alasan-alasan atau cara-cara yang diusulkan oleh responden tentang upaya peningkatan kualitas terkait penelitian. Yang kedua, dalam mengajukan rekomendasi, perlu hati-hati memilih urutan cara-cara yang diusulkan oleh responden, tetapi juga sebaiknya jangan diminta untuk berpikir lebih jauh, namun diarahkan untuk memilih alternatif yang sudah disiapkan oleh peneliti. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.